Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kebetulan dapat surat ini di grup. Jadi ini ada surat dari Kemendagri terkait dengan pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur keuangan daerah. Jadi ada penambahan beberapa jenis akun yang belum terakomodir pada SIPDRI ya. Jadi ini berhubungan juga dengan laporan keuangan kita yang sudah kita susun beberapa saat lalu dan sudah diaudit oleh pihak BPK. Jadi ada akun-akun yang kita catat dalam komponen laporan namun tidak bisa tercover di SIPDRI, di mana kita kan akan melakukan input saldo awal dari laporan keuangan yang sudah diaudit ya. Jadi ada saldo audited yang akan kita input ke dalam SIPD, namun beberapa akun rekening belum ada. Jadi misalnya kayak properti investasi, rata-rata di pemerintah daerah kan ada properti investasi juga, namun di SIPD belum mengakomodir itu. Dan ternyata bukan cuma properti investasi ya, di sini ada beberapa. Jadi ada aset konsesi jasa, terus pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara, terus ada penyisihan dan beban penyisihan dana bergulir. Terus ternyata juga di sini belum ada rekening surplus defisit non operasi, terus beban dibayar di muka atas asuransi barang milik daerah dan jasa internet, dan yang terakhir terkait dengan akun utang ya, PFK. Jadi untuk PFK memang ada beberapa jenis pajak yang belum terakomodir di SIPD. Jadi memang dari pihak Pemda juga kesulitan terkait dengan pungutan pajak ini. Jadi imbasnya memang kita larinya kemana-mana ya. Jadi alhamdulillah sudah ada surat ini. Jadi ini surat baru keluar tanggal 5 hari kemarin. Untuk poin 3 di sini, hasil pemutahiran sebagaimana maksud pada angka 2 dimutahirkan dalam database di SIPD. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan hasil pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan daerah atas rekening-rekening yang belum ada tersebut. Di sini untuk lampirannya di sini ada beberapa ya, mulai dari dibagi per jenis laporannya, ada neraca di sini. Terus ada juga LO laporan operasional, cuma neraca sama LO saja. Jadi mereka bagi jadi beberapa jenis. Jadi nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama di sini terkait dengan aset konsesi jasa di sini. Jadi ada pemutahiran, ada penambahan. Memang untuk aset konsesi jasa ini belum ada pada SIPDRI di beberapa waktu lalu. Memang untuk rekening ini tidak semua Pemda memilikinya, karena hanya terdapat pada daerah-daerah yang mempunyai melakukan pemberian konsesi jasa kepada pihak ketiga ya. Jadi memang harus ada pengakuan di sini. Jadi mulai dari konsesi jasa tanah, ada peralatan mesin, ada macam-macam ya.
Ada juga aset konsesi jasa, aset tidak berwujud ya. Jadi misalnya kayak di sini aset konsesi jasa, aset tidak berwujud yang disediakan mitra. Terus di sini ada yang aset konsesi jasa, aset tidak berwujud yang disediakan oleh pemberi konsesi. Aset konsesi jasa, aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Jadi misalnya jika Pemda sedang menggarap atau membangun suatu aplikasi ya itu bisa diakui di sini. Nanti kita lihat perlakuannya kayak gimana. Nanti kita baca bulteknya. Yang pasti untuk kode rekening ini sudah akan dimutakhirkan di SIPD. Selain aset, dia pasangannya juga larinya ke utang, kewajiban. Di sini ada kewajiban konsesi jasa. Jadi ada dua di sini yang mengalami penambahan, kewajiban konsesi jasa skema pembayaran kepada mitra, terus kewajiban konsesi jasa skema pemberian hak usaha kepada mitra. Terus di sini juga ada pendapatan. Jadi setiap akun yang dimutakhirkan tuh dia pasti punya pasangan. Jadi kalau asetnya berhubungan dengan aset yang akan dikuasai oleh mitra atau pihak lain, maka di situ pasti ada pasangannya berupa utang, pendapatan, beban dan lain-lain. Piutang. Tapi saya lihat di sini kayaknya piutangnya tidak ada, cuma pendapatan dan beban saja. Terus ada penyusutan juga, beban penyusutan. Terus yang berikutnya nih terkait dengan properti investasi ya. Ini memang menjadi masalah yang cukup serius. Jadi untuk di tempat kami memang kita ada rekomendasi dari BPK pada saat audit kemarin. Jadi kita di tahun 2024 ini nanti kita melakukan revisi untuk kebijakan akuntansi untuk mengakomodir pengakuan properti investasi kita ya. Jadi kalau di tempat kami itu ada beberapa aset yang nantinya akan kita reklas ke properti investasi ya. Jadi misalnya ada tanah, ada gedung. Jadi aset yang menghasilkan pendapatan harus diakui sebagai properti investasi yang dikuasai oleh pihak lain. Jadi di sini ada properti investasi untuk tanah. Jadi di sini ada properti investasi, ada tanah, ada gedung dan bangunan, terus ada monumen, menara. Ada juga KDP ya di sini, konstruksi dalam pengerjaan. Jadi aset-aset gedung yang kita dalam sementara proses pembangunan namun akan diserahkan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan ataupun yang akan disewakan, kita akui sebagai properti investasi. Di sini juga satu paket dengan dia punya akumulasi penyusutan ya. Otomatis beban penyusutannya juga harus ada. Nanti kita lihat apakah ada, tapi saya yakin kayaknya ada itu. Ini beban penyusutannya juga sudah diakomodir. Nantinya kita di 2024 ini kita mau lakukan revisi kebijakan akuntansi untuk mengakomodir pengakuan, pengukuran dan pencatatan properti investasi ya. Berikutnya lagi di sini terkait dengan pemutakhiran pendapatan bagi hasil dari pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara ya. Jadi
kemungkinan mungkin di SIPD kode rekening ini belum ada, jadi dimutakhirkan. Terus di sini lagi ada terkait dengan dana bergulir, penyisian piutang dana bergulir, beban penyisiannya. Terus ini juga ternyata kode rekening surplus defisit non operasi juga di SIPD belum ada, jadi dimutakhirkan. Di sini sudah ada. Berikutnya lagi di sini ada beban dibayar di muka berupa asuransi barang milik daerah dan jasa internet ya. Jadi untuk rekening ini kita gunakan jika ada beban-beban kita yang belum kita nikmati manfaatnya namun sudah kita bayar di muka, jadi terkait dengan asuransi barang milik daerah dan jasa internet. Terus berikutnya lagi di sini yang ke-7 terkait dengan PFK ya. Jadi ada pemotongan dan atau pemungutan PPh yang tertuang atas belanja daerah ya. Jadi di sini ada PPh pasal 4 ayat 2, terus PPh pasal 15, terus PPh pasal 26. Kemarin kan belum ada di SIPD. Alhamdulillah ini sudah ada. Mudah-mudahan secepatnya dilakukan pemutakhiran. Yang terakhir ini yang poin 8 ini hanya untuk Provinsi Aceh saja. Jadi saya rasa tidak perlu kita bahas ini. Mungkin itu saja teman-teman. Berikutnya lagi terkait dengan perda pertanggungjawaban. Jadi kemarin saya dapat surat edaran juga dari teman-teman di grup. Jadi ada lampiran dari surat edaran Dirjen Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pedoman penyusunan perda pertanggungjawaban APBD 2023 yang akan kita susun di saat ini. Jadi ternyata untuk perda pertanggungjawaban tahun 2023 yang kita susun di 2024 ini memang terdapat beberapa penambahan lampiran informasi lainnya di sini. Mungkin daerah lain mungkin di tahun lalu sudah, namun kami ini baru pertama. Jadi ada beberapa hal yang kita harus masukkan di lampiran. Saya belum tahu juga apakah format lampiran ini dia masuk di penjabaran atau di perda. Saya baca surat ini secara utuh. Hanya saya perlihatkan dulu di sini. Jadi yang pertama di sini ada rekapitulasi belanja. Terus ada di sini juga kita diminta untuk memasukkan rekapitulasi realisasi belanja wajib ya, belanja wajib yang diamanatkan oleh undang-undang atau mandatory spending bidang pendidikan. Terus ada juga rekapitulasi realisasi anggaran mandatory spending untuk bidang kesehatan. Terus berikutnya lagi di sini ada rekapitulasi anggaran mandatory spending bidang infrastruktur dan pelayanan publik ya. Harus kita masukkan di sini untuk perda kita di tahun 2024 ini terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Selain itu di sini juga ada rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM ya. Kalau ini tahun lalu kayaknya sudah ada. Berikutnya lagi terkait dengan kalau ini penjabaran ya, penjabaran kita lewat saja dulu. Ini lagi harus dimasukkan sebagai lampiran. Jadi rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri ya. Jadi terkait dengan TKDN tahun anggaran 2023 harus kita masukkan dalam lampiran juga. Tapi saya juga belum tahu ini di lampiran perda atau di lampiran perkada ya, atau penjabaran, saya belum tahu. Terus di sini juga ada realisasi belanja daerah sinkronisasi program prioritas nasional dengan
program prioritas daerah ya. Ini juga harus masuk. Realisasi belanja daerah, sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten kota. Ini juga masuk. Terus terkait dengan stunting juga di sini. Jadi rekapitulasi realisasi belanja, penurunan stunting. Jadi kegiatan-kegiatan, subkegiatan yang berhubungan dengan pencegahan maupun penurunan stunting juga harus kita laporkan anggaran dan realisasinya ya di perda pertanggungjawaban maupun penjabaran kita. Terus di sini lagi rekapitulasi realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Jadi ini juga menjadi amanat dari Presiden terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, pasca pandemi COVID. Harus kita laporkan juga. Ini harus ada koordinasi antar lintas SKPD ya. Berikutnya di sini lagi rekapitulasi realisasi anggaran belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, sama juga. Ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchase ya. Jadi rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing tahun 2023. Terus ini yang terakhir, rekapitulasi realisasi belanja penggunaan kartu kredit bagi pemerintah daerah. Jadi harus kita masukkan sebagai lampiran pendukung untuk LPJ ya, LPJ pemerintah daerah berupa perda pertanggungjawaban dan penjabaran pertanggungjawaban. Ini surat ini saya cuma dapat berupa lampirannya, tapi surat utuhnya saya belum dapat. Ini di-upload oleh beberapa teman di grup. Mungkin itu saja informasi update perkembangan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan dan tata kelola keuangan dari saya.